فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh hamba-hamba Allah, seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah ke muka bumi ini pasti memperingatkan kaum mereka tentang siapa Dajjal dan bahaya Dajjal. Setiap nabi, ratusan ribu jumlahnya nabi dan rasul Allah utus ke muka bumi ini pasti bercerita tentang Dajjal. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai terjadi kiamat, tidak ada fitnah yang bisa mengalahkan lebih besar fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih hebat melebihi fitnahnya Dajjal. Di hadis yang lain Nabi bersabda, seandainya dikumpulkan semua bencana, petaka, fitnah yang ada di muka bumi ini sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, disatukan semuanya, lalu diletakkan di satu timbangan fitnah-fitnah tersebut, lalu Dajjal muncul dengan membawa fitnahnya tersendiri, diadu mana yang lebih berat. Maka kata Rasulullah, lebih berat dan lebih hebat fitnah Dajjal dibandingkan seluruh fitnah yang pernah terjadi sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Bayangkan betapa berbahayanya fitnah Dajjal ini. Sebab apa? Fitnah Dajjal ini akan mengantarkan manusia yang terfitnah masuk neraka jahanam, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Sebab Dajjal akan mengklaim dirinya lah Tuhan yang selama ini disembah. Hai orang-orang Kristen yang kalian sembah selama ini adalah saya. Hai orang-orang Islam yang kalian sembah selama ini adalah saya. Sekarang saya telah hadir sujud. Dan Dajjal mampu membuktikan apapun yang diminta oleh manusia. Kalau kamu memang Tuhan, sanggup gak kamu melakukan ini? Oke, kata Dajjal. Kalau saya lakukan, kamu beriman? Saya beriman. Maka Dajjal pun melakukannya. Ada yang masih belum beriman. Saya baru beriman kepada kamu. Apabila kamu bisa begini-begini, dia pun melakukannya. Maka orang ini pun beriman. Murtad dia dan kafir kepada Allah. Dia pun sujud kepada Dajjal. Apapun yang diminta manusia, Dajjal bisa melakukannya. Makanya kata Rasulullah, fitnah terberat di muka bumi adalah kemunculan Dajjal. Arti Dajjal itu apa? Dajjal itu artinya adalah sang maha pembohong, sang maha pendusta. Itu arti Dajjal. Bapak, Ibu yang kami muliakan, Dajjal, kata Rasulullah, adalah seorang lelaki dari keturunan Nabi Adam. Berarti Dajjal bukan simbol. Dajjal bukan sebuah negara. Dajjal bukan bisa diartikan dengan artian yang lain. Dajjal itu adalah seorang lelaki. Tubuhnya sedikit lebih pendek daripada tubuh-tubuh kalian, tapi full daging, gompal dan kuat sekali. Bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan. Dadanya lebar. Dan itu sekel, full daging. Rambutnya keribu. Sementara di antara kedua alisnya hanya orang-orang beriman yang sanggup membaca, walaupun dia tidak pandai membaca, tapi Allah izinkan saat itu dia bisa melihat kafaro, kafir, di antara kedua alisnya. Kedua bola matanya menyembul keluar. Jijik kita melihatnya. Kedua bola matanya menyembul keluar. Hanya bola mata yang sebelah kanan tertutupi oleh daging kening yang meleleh dan menutupi ini, sehingga tampak tonjolan itu seperti tonjolan jengkol ya, padahal ada biji di dalamnya, kan begitu kan? Menonjol sementara tertutupi oleh daging kening ini meleleh, dan ujung lelehan daging kening ini nempel di pipi bergelantungan seperti dahak atau seperti jengger ayam. Menjijikkan.
Warna kulitnya gelap, kata Rasulullah, coklat kehitam-hitaman, dan ada beberapa bercak merah di bawah kulitnya. Kedua kakinya ketika sedang berjalan, dua mata kakinya saling berjauhan, dua jempol kakinya saling berdekatan. Tapi sudahlah bentuknya jelek, dia kemana pergi selalu didampingi oleh wanita-wanita tercantik. Dan dia bisa berpindah dari satu kota ke kota yang lain hanya hitungan detik tanpa alat. Zhup, sampai dia di kota yang lain. Zhup, sampai di kota yang lain. Dan dia mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan yang belum pernah ada manusia di muka bumi ini, bahkan teknologi mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, sayalah Tuhan kamu. Siapapun yang berjumpa dengan Dajjal pasti akan hilang iman di dadanya. Dia kafir kepada Allah dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Makanya Nabi mengharamkan, jangan kamu pernah bertemu dengan Dajjal, jangan kamu pernah berjumpa dengan Dajjal. Kalau kamu dengar Dajjal masuk kotamu, larilah dari Dajjal, sembunyilah kamu ke dalam rumah. Perintah Nabi adalah ke dalam rumah. Jangan lari dalam masjid, masuk ke dalam gua, tidak boleh. Masuknya ke dalam rumah, tutup pintu rumahmu kuat-kuat, tutup jendelamu rapat-rapat, baca surat Al-Kahfi dalam rumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wanita-wanita kamu, pastikan mereka semua sudah di dalam rumah. Ikat tangan mereka, ikat kaki mereka, karena mereka yang paling lemah saat itu. Jadi yang wanita diperintahkan oleh Allah SWT, para wanita, mak-mak, anak-anak, istri-istri kita, menantu-menantu perempuan kita, saudari-saudari kita, nenek-nenek kita, masukkan ke dalam rumah, ikat tangan mereka, ikat kaki mereka. Selama Dajjal masih ada di negeri, di kota kita itu, jangan biarkan ada pintu yang terbuka, jangan biarkan ada wanita yang lepas dari ikatannya. Baca surah Al-Kahfi di dalam rumah itu. Siapa yang melakukan itu dia selamat, yang tidak melakukan itu dia akan celaka. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal ini memang satu orang, tetapi kemampuannya adalah seluruh setan dari bangsa jin di muka bumi ini tunduk kepada Dajjal. Bisa bayangkan kemampuan Dajjal? Setan seluruhnya satu bumi ini, mau setan di Eropa, setan di Afrika, setan di darat, setan di langit, semuanya tunduk pada perintah Dajjal. Padahal Dajjal ini adalah seorang manusia, satu orang saja. Cuma seluruh kekuatan gaib tunduk pada Dajjal. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa membayangkan kesaktian apa yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal. Nabi berkata, tidak akan ada seorang pun di antara kamu sanggup melawan Dajjal. Takkan ada. Nanti akan ada seorang lelaki yang merasa sangat percaya diri, imannya sudah sangat kuat. Tidak mungkin dia akan murtad bila dia berjumpa dengan Dajjal. Saat Dajjal masuk ke kotanya, dia ingin berdebat dan menantang Dajjal. Laki-laki ini pun keluar. Tapi ketika dia melihat Dajjal, Dajjal melihatnya. Fitnah yang ada pada Dajjal, kekuatan yang ada pada Dajjal, menyebabkan iman di dalam dadanya keluar dari dadanya, dari hatinya. Dia pun kafir kepada Allah, dia pun sujud menyembah Dajjal. Padahal tadi dia merasa imannya sangat kuat. Walaupun Dajjal sudah keluar meninggalkan kotanya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Maka dia menjadi ahli neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Makanya Nabi mengharamkan, jangan kamu jumpa dengan Dajjal. Dan apa kata Rasulullah? Kalau saya hidup saat Dajjal itu keluar, saya yang akan langsung menghadapi Dajjal demi melindungi kalian. Tapi ketika Dajjal muncul sampai ke kota kamu, saya sudah meninggal, saya sudah tidak ada. Setiap kamu harus melindungi dirinya masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Hadis tentang Dajjal ini sampai ke tingkat mutawatir. Apa mutawatir? Di atas sahih. Kita selama ini dengar kalau hadis sahih berarti sudah kuat. Sementara hadis mutawatir di atas sahih. Ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan hadis tentang Dajjal
mutawatir, ijma' seluruh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mengingkari kehadiran dan kedatangan Dajjal, kafir dia kepada Allah, batal syahadatnya, gugur imannya, walaupun dia masih sholat tidak diterima oleh Allah, dan dia akan kekal di neraka. Kalau ada yang menolak kemunculan Dajjal, oke, berarti kedatangan Dajjal wajib diimani. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita sudah tahu, kita ingin merinci sedikit. Apa sih kemampuan Dajjal? Kemampuan Dajjal, seperti yang saya katakan tadi, karena dia didukung oleh setan-setan dari bangsa gaib, setan-setan dari bangsa jin, maka Dajjal melakukan berbagai macam sihir yang mengerikan. Hebatnya adalah Dajjal mampu mengendalikan langit. Dalam artian, bumi sudah lama tidak disembur oleh hujan. Menjelang Dajjal keluar, sudah lama tidak disirami hujan. Bumi ini panas, tanam-tanaman di mana banyak-banyak yang mati, hewan ternak banyak yang mati, orang-orang kelaparan. Dajjal datang membawa gunungan makanan. Yang beriman kepada saya, silahkan saya bawa makanan, kalian perlu berapa ambil. Dan orang ketika ketika lapar, mereka mau mengorbankan apapun demi bisa dapat makan. Betul Pak? Sementara Dajjal datang membawa gunungan makanan. Entah dari mana dia dapat makanan itu. Dan dia tawarkan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan mau sujud kepadanya, ambil makanan itu. Dan Dajjal dari tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat besar bagikan hutan yang terbakar. Lalu dari tangan kirinya dia mengeluarkan air yang sangat banyak dan bening, air yang sejuk dan bisa mengisi sungai-sungai. Lalu apa katanya? Yang beriman kepada saya, silahkan minumlah air yang keluar dari tangan saya. Yang tidak beriman, masuklah ke dalam api neraka saya. Saya adalah Tuhan. Sementara banyak manusia, kata Rasulullah, 2/3 manusia di bumi ini akan beriman kepada Dajjal. 2/3 jumlah manusia yang ada di bumi beriman kepada Dajjal. Tak terkira banyaknya itu. Adapun umatku, orang-orang yang malas ngaji, orang-orang yang rajin dosa maksiat, orang-orang yang jauh dari masjid, orang-orang yang anti ulama, orang-orang munafik, umatku yang suka buat dosa-dosa, mereka jumlahnya 1/3 nanti akan kafir kepada Allah, beriman kepada Dajjal. 1/3 umat Nabi Muhammad kafir, dan yang paling banyak kafir dan murtad dari umatku adalah kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah dapat gambaran tentang Dajjal? Dajjal bukan sebuah sistem, bukan sebuah negara, bukan teknologi, bukan pula PBB. Ada yang mengatakan PBB adalah Dajjal yang dimaksud oleh Nabi. Bukan. Dajjal adalah seorang manusia, dan dia betul-betul diberi oleh Allah izin untuk memiliki kekuatan yang tak terbatas. Untuk takaran ukuran manusia ya. Siapa yang bisa mengalahkan Dajjal? Nanti kita sebutkan. Hanya satu orang dalam hidup ini, di bumi ini, yang Allah izinkan sanggup membunuh Dajjal. Selainnya tidak bisa. Pernah Umar bin Khattab. Jadi ada di zaman Nabi namanya Al-Jassas, mirip ciri-cirinya dengan Dajjal, Pak. Dan Al-Jassas ini tidak ada satupun yang bisa menangkapnya. Dia bisa berkelebat dari satu hutan kepada hutan yang lain dengan hitungan detik, Pak. Ini Al-Jassas. Al-Jassas ini oleh Umar bin Khattab diyakini adalah Dajjal yang dimaksud. Suatu ketika Umar bin Khattab sedang bincang dengan Nabi, tiba-tiba mereka berdua merasa dan melihat ada Al-Jassas di balik batang pohon kurma sedang mengintai ke arah Rasul dan Umar. Lalu berkelebat ke batang pohon yang lain, bersembunyi di balik batang pohon, melihat ke arah Rasul dan Umar. Kayak Tom and Jerry begitu, Pak. Umar langsung menghunus pedangnya dan minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya. Mau ngapain kamu, kata Rasulullah? Itu adalah Dajjal. Saya akan bunuh dia dengan pedang saya. Rasulullah menahan.
Hai Umar, kalau itu benar-benar adalah Dajjal, tidak ada yang mampu mengalahkan Dajjal. Kamu bukan tandingannya. Dia bukan lawanmu. Bukan kamu yang sanggup mengalahkan Dajjal. Dan kalau itu ternyata bukan Dajjal, kamu bunuh dia. Apa guna kamu membunuh orang yang tanpa alasan yang hak kamu bunuh dia? Jadi Rasul katakan, bukan Umar bin Khattab lawannya Dajjal. Dajjal itu tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali hanya oleh satu orang saja. Siapa satu orang itu? Nabi yang ke-24 yang Allah naikkan ke langit dengan jasad dan ruhnya dan diturunkan di akhir zaman. Siapa nama nabinya? Nabi Isa alaihi salam. Hanya ini yang akan mampu membunuh Dajjal. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Dajjal sekarang? Jawabannya, entahlah. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi di masa Nabi Muhammad hidup dulu, ternyata Dajjal ditemukan oleh Tamim Ad-Dari. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Tamim Ad-Dari ini seorang kapten kapal. Di sebuah perjalanan beliau dengan awak kapalnya sejumlah 20 orang, Tamim Ad-Dari ini kapalnya diombang-ambing oleh ombak laut yang tinggi. Langit gelap gulita tebal oleh awan dan petir menyambar-nyambar. Angin begitu kencang hampir saja menenggelamkan mereka. Ombak setinggi-tinggi bukit, sementara hujan lebat. Mengerikan suasana. Kami kehilangan kendali terhadap kapal kami. Lalu kami tersangkut di sebuah daratan pulau di tengah laut Yaman. Kami tunggu malam menyingkir, matahari pun terbit. Lalu kami turun dari kapal dan kami masuk ke dalam pulau itu. Kami berjumpa dengan seekor binatang yang sangat tinggi dan besar, berkaki 4, berbulu sangat tebal dan gelap, hitam. Saking tebal bulunya kami tak mampu membedakan mana kepala dan mana bagian pantatnya. Dan ternyata binatang itu bisa berbicara. Kami seluruhnya ketakutan. Kami lari tunggang langgang meninggalkan binatang itu. Hanya 1-2 kali genjotan binatang itu sudah ada di depan kami. Dan berkata, jangan takut, saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Saya adalah penunggu pulau ini. Saya adalah mata-mata. Apakah kalian datang dari Arab? Kami pun menjawab, benar, kami dari Arab. Bagus. Sudah lama saya di sini menunggu orang Arab masuk ke dalam pulau ini. Sekarang kalian saya perintahkan, pergilah kalian ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah begitu lama menunggu berita tentang dunia sekarang, khususnya dari Arab. Temuilah laki-laki itu, dia ada di kuil tua sana. Binatang yang disebut Al-Jassasah ini pun menunjukkan di mana tempat kuil itu. Kami pun lari meninggalkan binatang tersebut menuju kuil itu dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Sampailah kami di kuil tua, kami terbelalak, terperanjat. Ada seorang lelaki yang bertubuh gompal, sangat kuat. Laki-laki ini kedua kakinya dirantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan rantai ini juga membelenggu kedua tangannya dengan belenggu rantai besi yang besar dan berat. Dan juga membelenggu lehernya. Kami berkata, celakalah engkau, manusia apa kamu ini? Maka laki-laki yang dirantai itu menjawab, nanti saya kasih tahu kepada kalian siapa saya. Yang pasti saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Allah sedang membelenggu fisik saya dan sedang mengunci kemampuan saya. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, benar, kami ini dari Arab. Apakah di Arab hari ini sudah muncul seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya Muhammad, sudah muncul apa belum? Tamim Ad-Dari yang orang Kristen menjawab, ya, sudah muncul. Gembiralah laki-laki yang terikat ini, karena isyarat dari Allah, bila laki-laki ummi yang bernama Muhammad di Arab sudah muncul, berarti tak lama lagi dia akan dibebaskan. Ketika dikasih tahu bahwa laki-laki ummi yang bernama Muhammad itu sudah muncul di Arab, senang sekali dia. Berarti tak lama lagi aku dilepaskan. Lalu dia bertanya, kalian tahu dengan Danau Tiberias? Kalian tahu nggak dengan mata air Zuhar? Kalian tahu tidak dengan kebun kurma di daerah Baisan? Tamim Ad-Dari menjawab, ya, saya tahu. Ini hadisnya sahih ya Pak.
diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang ingin kau tanyakan? Apabila 3 daerah ini sudah menunjukkan tanda-tandanya, berarti saya lepas ketika itu. Yang saya tanyakan pada kalian, apakah Danau Tiberias airnya sudah susut? Apakah mata air Zugar sudah berhenti mengeluarkan air? Apakah kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah kurmanya? Karena kalau air Danau Tiberias sudah susut, Danau Tiberias mata air Zugar sudah tidak mengeluarkan airnya, dan kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah, itu pertanda saya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari belenggu-belenggu ini, dan kesaktian saya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamim Ad-Dari waktu itu menjawab, saat ini air Danau Tiberias masih banyak, mata air Zugar masih mengeluarkan airnya, dan kebun kurma masih lebat buahnya. Lihat, sebentar lagi Danau Tiberias akan susut airnya, mata air Zugar akan tidak lagi mengeluarkan air, dan kebun kurma di Baisan tidak akan lagi berbuah kurmanya. Kalau itu sudah terjadi, saya lepas.